selamat pagi. Di sini saya mau cerita atau tukar pikiran sama Bapak Ibu tentang penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan di unit kerja saya. Khususnya saya mau cerita tentang nilai kesetiakawanan sosial. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di unit kerja saya, kesetiakawanan sosialnya menurut saya pribadi sejak pertama kali ditempatkan situ sudah bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena rekan-rekan kerja di sana, Bapak Ibu guru yang mengajar di sana orangnya welcome, tidak memandang dari agama atau tidak membedakan dari suku. Karena kan saya kan Batak Toba, di unit kerja saya banyakan Batak Karo. Tapi di sana begitu saya masuk semuanya welcome, semuanya ramah. Bagus sih menurut saya kesetiakawanan sosial Bapak Ibu guru di SMP Negeri 13 Binanga. Kalau Kak Muri gimana penerapan wawasan kebangsaan untuk nilai kesetiakawanan di sana, Kak Muri? Oke, jadi kalau di SD tempat saya ngajar itu, Bapak Ibu, di SD Negeri Samura Kemenjahe. Jadi di sana juga sama seperti sekolah Ibu Nurwana. Kesetiakawanan sosialnya itu udah bagus sekali gitu. Jadi pas kita pertama datang juga welcome, orang itu ramah-ramah, guru-guru di sana juga baik-baik hati gitu kan. Kemudian setelah beberapa bulan ini ngajar di sana, makin nampaklah kesetiakawanan sosial itu. Misalnya setiap hari Sabtu kami itu saling kerjasama, gotong royong membersihkan sekolah. Itu termasuk kesetiakawanan ya kan. Kemudian saling membantu dalam tugas pendataan. Apalagi di sana kan guru-gurunya udah pada mau pensiun gitu kan. Jadi kami yang ada 2 orang kami yang masih muda gitu, saling membantu pendataan yang berbasis online gitu. Bahkan pernah kami melakukan itu sampai tengah malam, ngerjain itu aja gitu. Jadi kayaknya erat gitu kerjasamanya. Terus kalau misalnya ada guru maupun orang tua siswa yang kemalangan gitu, kami juga ngadakan kunjungan gitu. Mudah-mudahan itu nanti bisa jadi contoh untuk anak-anak didik di sekolah kami gitu ya. Ya mungkin ya penerapan kesetiakawanan juga di sekolah saya, kayak kita yang baru-baru masuk kayaknya yang baru-baru ini dalam pengisian MySub itu ya Bapak Ibu ya. Dalam pengisian MySub kan banyak guru-guru senior yang kurang paham tentang bagaimana men-PDF-kan, bagaimana men-scan gitu. Memang di sekolah kami juga sangat kompak dalam hal saling melengkapi gitu. Kalau Ibu Ninta gimana Bu? Iya, kalau di sekolah saya juga sama Bu ya. Saya juga terharu di sana. Wah, langsung welcome gitu. Tidak ada istilah senior ataupun junior gitu. Seperti ibu-ibu semua saling membantu. Yang muda-muda ini bagian IT nih, membantu bagian IT gitu kan. Kalau yang tua-tua berbagi pengalaman. Saya rasa semua sekolah masalah kesetiakawanan kayaknya udah mantap ya. Cuman ada satu masalah nih di sekolah saya ini Bu. Nah, kira-kira gimana ya menurut pandangan Bapak Ibu caranya agar siswa kami yang di desa ini tidak merasa minder gitu atau tidak merasa terbelakang gitu kan, karena kan di zaman pandemi ini kan memang teknologi sangat dibutuhkan gitu. Kalau di kota mungkin orang tuanya sanggup menyediakan gadget, jaringan internet pun bagus gitu. Jadi gimana ya untuk mengatasi murid kami yang di desa ini biar tercapai juga nih nilai wawasan kebangsaan yang kemanusiaan yang adil dan makmur gitu. Kalau Kak Narmi di sekolah Kak Narmi gimana Kak? Ya, kalau di sekolah saya untuk mengatasi sikap yang supaya adil dan makmur, kalau di daerah kami itu ada namanya daerah Tanjung Pinggir. Di situ adalah daerah tempat pembuangan sampah TPA. Nah, di situ anak-anaknya rata-rata itu tidak sekolah. Jadi ada salah satu guru waktu itu kan yang ada rumah kontrakannya di situ gitu. Jadi dia seperti mendata, loh kenapa anak-anak ini kok nggak sekolah gitu kan. Jadi diusulkanlah sama guru kami ini untuk di sekolah tempat kami. Nah, jadi anak-anak yang di Tanjung Pinggir itu rata-rata tidak punya gadget juga Bu Ninta. Jadi untuk mengatasi selama daring itu kami setiap seminggu itu 2 kali berkunjung ke rumah mereka, memberikan pembelajaran bagi anak yang kelas 1-2 itu kan belum bisa baca. Nah, di situ ada waktu setengah jam kami mengajari mereka membaca. Jadi kami semua memang rame-rame biasanya ke sana Bu Ninta. Jadi untuk kesetiakawanannya itu juga dapat waktu kami melakukan kegiatan kunjungan itu. Kemudian masyarakat yang adil dan meratanya itu juga dapat
Nah, itu kalau di sekolah saya. Jadi adil ya Kak, walaupun nggak punya gadget tapi Iya, dapat pembelajaran gitu ya Bu ya. iya, Kalau iya Bu Ninta. Naomi gimana Bu di sana Bu? Kalau di sekolah saya sama halnya juga di sekolah Kak Nirwana ya Bu, sama juga di sekolahnya Bu Muri, hampir semua sama sih kalau untuk kesetiakawanan. Misalnya di sekolah kami tuh kan rata-rata di situ kalau untuk saling membantu, misalnya kan nih saya baru datang ke sekolah itu, dalam misalnya pembelajarannya gimana menghadapi siswanya juga mereka mau menjelaskan gitu. Gini Bu, menghadapi siswa yang begini gitu. Nah, untuk siswa kami juga menerapkan kesetiakawanan itu. Misalnya nih, kalau temannya tidak punya pulpen atau bukunya misalnya tinggal, kami mengajarkan untuk saling berbagi. Nah, di situ kan nilai kesetiakawanannya kepada anak-anak juga dapat, selain gurunya yang tadi kerjasama untuk mendidik anak-anaknya, anak-anak juga bisa belajar untuk setia kawan sama temannya yang misalnya pulpennya tadi tidak ada, bukunya tadi tidak ada, seperti itu Bu. Oke, berarti kalau setia kawan sudah mantap ini ya. Kalau Kak Nancy nih, ini sekolah non formal nih. Gimana Kak Iya. kalau di SKB? Nah, jadi kalau untuk kayak penerapan masyarakat adil dan makmur di SKB Karo itu juga kami sangat terapkan itu karena kami menyamaratakan semua warga belajar. Karena warga belajar yang datang ke SKB Karo kami itu banyak ada yang mampu, ada juga yang kurang mampu, ada juga ibu-ibu yang gak bekerja, yang ditinggal suaminya, ikut supaya dia punya keahlian gitu, kemahiran. Nah, jadi kami sama menyamaratakan warga belajar kami, tidak ada membedakan apapun dari unsur ekonomi, dari unsur agama, nggak ada, sama semua rata. Nah, sama seperti yang di kursus tadi, anak juga ada beberapa anak yang spesial. Jadi kita itu sama membuat mereka itu memberikan pendidikan yang adil, memberikan pendidikan yang merata, karena kita nggak membedakan kelas gitu. Jadi contohnya ada anak si B ini yang spesial gitu kan, kita tetap memberikan mereka ruangan kelas yang sama dengan teman-temannya, tapi kita minta guru tutor bantu gitu, istilahnya di SKB itu tutor bantu untuk membantu kita mengawasi si anak spesial tersebut di penerapan adil dan makmur itu yang di SKB Karo. Itu sangat kami terapkan sih Bapak Ibu gitu. Ini Pak Mustafa gimana Pak Mustafa di Gander Pak? Kalau di Gander hampir sama dengan Bu Minta, ada banyak kendala di kami. Jadi sebagai guru agama itu ya harus kreatif dengan kunjungi ke rumah, terus pun sambutan rekan-rekan, tidak membedakan agama, suku, usia, umur. Walaupun kita sebenarnya pendatang ya, semua rata-rata kita pendatang, tidak KTP Karo atau suku Karo mungkin, tapi mereka itu welcome, mereka memberi pengalaman ke kita, apa kendala kita bisa sharing, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Kita semua itu sebenarnya kan kerjasama untuk mencerdaskan anak bangsa. Makanya kita di tempat kita kerja masing-masing sudah maksimal, kita lihat sudah hampir merata, tidak ada membedakan satu golongan atau ada untung rugi dalam kita sehari-hari mengajar ke siswa, orang tua, dan walaupun rekan-rekan. Dan untuk penerapan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan masyarakat adil dan makmur, saya rasa sudah cukup baik, dan ini kita harus pertahankan untuk kedepannya. Jadi kita setelah kita laksar ini, habituasi, aktualisasi ke depannya, ya marilah kita sama-sama menjaga kekompakan, kita laksanakanlah materi-materi ini ke sehari-hari. Jadi kita dampak positif dan ilmu yang kita akan terapkan ke siswa-siswa dan masyarakat, khususnya ke unit kita kerja masing-masing. Begitu pandangan saya. Terima kasih.